Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnawiyah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 19 Surabaya. Saya Irawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Lukman Al-Hakim Surabaya. Saya Tri Puspitasari, CGP Angkatan 9 dari SMP 19 Surabaya. Di sini kami akan melakukan Demonstrasi kontekstual. coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Husna. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Ira, hari ini Bu Ira kan akan mengadakan coaching. Izinkan saya untuk berbincang sebentar, menanyakan beberapa pertanyaan sebelum Ibu Ira mengadakan coaching. Siap Bu. Mohon diperkenankan ya Bu ya. Baik. Di sini nanti saya akan melihat apakah dalam proses coaching nanti, apakah coach sudah mengikuti alur Virta, apakah dalam proses coaching nanti juga sudah menerapkan prinsip coaching, misalnya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi ketika Bu Ira nanti melakukan proses coaching, apakah tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah disampaikan kepada coaching. Nanti saya juga akan menilai dan saya nanti akan juga mencatat apakah coach sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Seperti itu Bu Ira. Baik, sebelum coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Bu Ira. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya Bu. Kalau untuk coaching nanti saya sih berharap bisa hadir penuh begitu, kemudian bisa mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Jadi dalam proses coaching nanti Bu Ira ingin presence atau hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan berbobot kepada coaching. Pertanyaan selanjutnya, bagian mana dari kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Oke, nanti sih saya berharap Ibu Husna bisa observasi di di bagian pertanyaan yang berbobot seperti itu, supaya nanti saya bisa mengembangkan itu. Oke, baik. Jadi Bu Ira mengharap nanti saya lebih mengobservasi di pertanyaan berbobotnya. Iya. Karena dengan pertanyaan berbobot nanti Bu Ira dapat menggali semua yang ada pada coaching dan berharap coaching nanti bisa menemukan masalahnya seperti itu ya. Betul sekali Bu Husna. Pertanyaan yang terakhir Bu Ira ya. Indikator bagian mana yang ingin Ibu kembangkan? Kalau nanti sih pengennya saya membantu coaching agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu, tanpa harus memberitahu tapi dengan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira. Sementara pertanyaan yang kita sudahi sampai di sini dulu ya. Iya. Semoga coachingnya berhasil. Terima kasih Bu Husna. Oke. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Ira. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Tadi sih saya baru baca WA jenengan. Itu katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan ke saya. Betul Ibu, terima kasih sudah merespon WA saya. Sebetulnya itu saya pengen juga chat lewat WA, namun
namun alangkah baiknya saya mendengarkan langsung, bisa bertatap muka, juga bisa bersilaturahim dengan Bu Ira seperti itu. Jadi saya mengucapkan terima kasih karena Bu Ira menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita saya seperti itu. Iya, saya juga penasaran nih, jadi pengen tahu nih apa yang ingin disampaikan oleh Putri. Iya Bu, berkaitan dengan akhir-akhir ini sih kegiatan di sekolah saya Bu, kami kan memang banyak ya hal kegiatan yang dilakukan di sekolah. Namun di sini itu ada beberapa hal yang mana si anak ini, si satu murid ini itu melakukan hal-hal yang berupa yang kurang baik lah di sekolah seperti itulah. Dari hal tersebut itu saya ingin berkoordinasi dengan orang tuanya, bahwasanya kenapa anak ini sampai melakukan hal tersebut. Karena kalau saya hanya menjustis dalam permasalahan anak itu saja juga tidak etis juga, karena kita tidak tahu apakah anak ini memang ada hal lain yang ingin diungkapkan ketika di rumah tersebut apa sehingga dampaknya dibawa ke sekolah. Namun ketika saya memberikan surat undangan atau surat berkoordinasi ke sekolah, orang tua itu kurang merespon ketika dengan surat undangan itu beliaunya sudah menerima namun tidak kunjung hadir ke sekolah. Ketika kami hubungi lagi via WhatsApp untuk berkomunikasi untuk kehadirannya juga ia menunggu schedule lagi. Kami kan tidak bisa menunggu dengan terlalu lama dengan perkembangan anak seperti itu. Jadi saya gimana gitu ya, ini orang tuanya kenapa tidak merespon dengan perkembangan anak, padahal ini si anak butuh bantuan sekali seperti itu Bu. Apakah situasinya seperti itu sampai hari terakhir hari ini Bu? Kalau untuk melakukan hal tersebut itu sampai sekarang kalau 2 hari ini tidak sih Bu ya. Tapi untuk dari kejadian tersebut kemudian ke belakangan ini masih ada sih 1-2 hal perbuatan yang memang belum sesuai lah dengan kesepakatan yang kita lakukan. Hanya saja kan itu dari satu ke satu yang lainnya itu kan berkaitan seperti itu. Dari yang Putri ceritakan tadi, sebenarnya situasi apa sih yang diinginkan oleh Putri dari permasalahan yang terjadi seperti itu? Iya Bu. Kalau situasi yang kami inginkan dengan anak-anak sekolah, anak-anak yang ingin belajar, itu kan ada perkembangan anak yang tidak statis, selalu berkembang. Yang mana setiap harinya itu pasti anak-anak ada aja kreativitas serta hasil karyanya, entah itu agak lebih positif ataupun negatif. Namun di suatu saat anak ini melakukan hal yang negatif. Atau yang kurang baik ini kan tidak semerta-merta langsung terjadi seperti itu. Pasti ada latar belakang atau faktor yang mempengaruhinya, sehingga kami membutuhkan kehadiran orang tua untuk berkoordinasi. Sebenarnya kenapa sih anak ini? Karena memang tanggung jawab kalau di sekolah memang guru, tapi kan imbasnya juga di rumah. Kita ingin berkoordinasi untuk menyamakan persepsi anak ini mau dibantu untuk apa di sekolah seperti itu. Ya betul. Dari situasi tadi nih, apa sih yang kira-kira nih, apa yang membuat orang tua dan anak itu melakukan masalah tersebut? Kalau dari segi orang tua, karena memang orang tuanya bekerja ya, maksudnya itu dua-duanya bekerja, terus juga untuk memahami aktivitas anak di rumah itu juga kurang, karena memang orang tuanya kadang saya hasil dari bertanya dengan ayah kemarin itu orang tuanya kadang pulang malam atau bahkan kadang tidak pulang, dia tinggal sama neneknya saja. Namanya nenek yang sudah sepuh nih Bu, kalau dengan aktivitas anak yang lagi SMP lagi aktif-aktifnya kan ya agak sedikit kewalahan juga, paling juga mengingatkan sekedarnya seperti seorang nenek. Namun ketika di sekolah dampaknya itu kadang juga mengantuk, sering tidur. Kadang juga hal-hal yang dirasa bikin tidak nyaman temannya. Kemudian juga ada hal-hal yang tidak patut dilakukan ketika di dunia pendidikan dan di sekolah, tapi itu dilakukan anaknya di sekolah. Nah, ini kan juga di luar ini pergaulannya seperti apa sih? Kalau dari guru kan tidak mungkin mengawasi sampai rumah kalian seperti itu. Nah, dari yang sudah diketahui latar belakangnya, yang orang tuanya bekerja, tidak ada pendampingan dari orang tua. Nah, kira-kira nih ada nggak dari Putri gagasan atau ide yang
bisa memecahkan masalah tersebut? Kalau ide atau gagasan dengan tujuan ingin mendatangkan untuk berkoordinasi, Bu, itu saya berharap orang tuanya bisa hadir ketika ada undangan selanjutnya, yaitu saya minta support, minta bantuan kepada ibu kepala sekolah, waka dan jajarannya untuk melakukan atau untuk menghadirkan seperti parents meeting seperti itu. Jadi mungkin dengan kondisi berdatangnya semua orang tua itu bahwasanya kita berharap dengan tujuan orang tua itu lebih respon lagi dengan perkembangan anak, apapun yang dibutuhkan dengan sekolah, apapun berkaitan dengan sekolah maupun di luar sekolah, orang tua support semuanya. Maka dari itu saya minta bantuan untuk kepala sekolah, minta support beserta jajarannya untuk melakukan parents meeting dengan harapan orang tua bisa lebih respon lagi. Dari yang idenya Bu Tri tadi, ada nggak maksudnya apa yang harus disiapkan oleh Bu Tri secara khusus begitu? Yang saya siapkan yang pastinya biar lebih menarik lagi untuk orang tua hadir, saya akan bekerja sama dengan stakeholder yang di atas kami, maksudnya itu untuk memberi motivasi ke orang tua untuk memberi parenting berdasarkan kasus-kasus atau kondisi yang sekarang ada di sekitar kita. Luar biasa nih idenya Bu Tri seperti itu. Namun yang ingin saya tanyakan nih, ada enggak nanti ketika idenya Bu Tri ini terlaksana begitu, ada enggak kriteria khusus yang diinginkan Bu Tri supaya permasalahan ini bisa selesai dengan itu tadi? Iya, kriteria khusus yang saya inginkan itu adalah orang tua lebih respon lagi. Jadi dengan adanya parenting tersebut, dengan adanya motivasi yang diberikan, orang tua itu sadar dengan dirinya bahwasanya anak adalah titipan yang mana harus kita jaga, kita dampingi perkembangannya demi kebaikan, demi anak kita ke depannya. Karena dengan kondisi yang saat sekarang ini, kalau orang tua kurang aware ke anak, kurang terbuka, apalagi responnya kurang baik, itu juga membuat anak kehilangan arah karena tidak ada tuntunan, tidak ada panutan untuk melakukan perkembangan dalam dirinya. Potensi yang ada itu tidak akan tereksplor dengan baik. Luar biasa ide dan kriteria yang disampaikan oleh Bu Tri tadi. Dari yang mendatangkan seseorang yang lebih di atas ya. Selain itu ada lagi nggak idenya dari Bu Tri? Saya juga akan bekerja sama dengan komite. Di situ kan komite juga mewakili dari para orang tua. Yang saya akan mencoba mengajak komite untuk mewakili, mensupport juga, mengajak agar orang tua tersebut bisa menyupport kegiatan siswa. Luar biasa. Ide-idenya Bu Tri sangat brilian ya. Ada 2 yang kegiatan. Ada lagi nggak Bu Tri yang selain bekerja sama dengan komite seperti itu? Kalau untuk kegiatan untuk menghadirkan orang tua ini sih saya rasa cukup ide saya. Ya, alhamdulillah. Dari 2 ide tadi, kira-kira nih setelah dari pertemuan hari ini apa yang akan dilakukan oleh Bu Tri? Kalau dari pertemuan ini saya akan memfollow up Ibu. Kita kan mengharapkan kehadiran semua orang tua. Saya akan memfollow up, melihat lagi daftar hadir orang tua siapa yang belum datang. Nah itu yang baru kita lakukan kegiatan yang lainnya. Maksudnya itu menghadirkan kegiatan untuk yang mana semua orang tua nanti saya berharap itu memahami bahwasanya pentingnya aware ke anak. Untuk kegiatan yang menghadirkan narasumber, kemudian bekerja sama dengan komite, kira-kira kapan dilakukan Bu Tri? Karena ini sudah ujian akhir semester ya Ibu, karena awal kemarin itu sudah melakukan sosialisasi tentang kurikulum, mungkin di semester 2 awal ini kita akan ada pertemuan kembali berkaitan dengan program-program yang akan dilaksanakan di semester 2, apalagi di kelas 9 seperti itu Bu. Akhirnya saya mengharapkan dan matur ke Ibu Kepala Sekolah untuk di awal semester 2. Ya, semoga
semoga nanti diberikan kemudahan ya Bu ya. Nah, untuk terlaksananya kegiatan yang idenya Putri tadi nih, kira-kira siapa yang dapat membantu Putri dalam melakukan kegiatan tersebut? Kalau untuk yang membantu melaksanakan yaitu seluruh warga sekolah, namun kami koordinatori dengan teman-teman wali kelas yang lebih memahami anggota keluarga yang di kelasnya tersebut, wali murid siapa saja yang tidak hadir atau hadir seperti itu. Luar biasa. Sudah menemukan ide ya tadi, 2 ide, kemudian sudah menentukan actionnya seperti apa nih. Nah, apa yang bisa disimpulkan dari Putri dari percakapan kita hari ini? Yang saya simpulkan, dengan adanya respon orang tua, adanya kerjasama orang tua yang baik dengan sekolah, saya harap perkembangan anak-anak itu tidak akan terhambat atau tidak akan melenceng atau mengarah yang ke negatif. Insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik sesuai dengan potensi anak-anak bisa berkembang dengan yang diinginkan oleh orang tua serta sekolah. Ya, luar biasa Putri. Saya jadi bisa mengambil kesimpulan nih, nanti jika suatu ketika di sekolah saya ada permasalahan yang sama, mungkin saya bisa melakukan dari ide dan gagasannya Putri. Luar biasa. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi Putri? Saya rasa cukup itu sih Bu. Terima kasih mau mendengarkan cerita saya. Soalnya dari kemarin tuh saya galau, gimana ya orang tua kok tidak datang-datang seperti itu. Akhirnya saya bisa bercerita dengan Bu Ira sehingga saya tidak galau lagi tentang kehadiran orang tua yang tidak kunjung datang. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Terima kasih juga atas kepercayaannya mengajak saya untuk berkomunikasi tentang permasalahan ini. Semoga kedepannya bisa permasalahannya bisa segera terselesaikan, kemudian kerjasama orang tuanya berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Ibu. Begitu saya pamit. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bu Ira sudah melakukan coaching. Bagaimana perasaan Bu Ira setelah proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan coaching. Senang sekali bisa membantu coach saya untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi unek-uneknya beberapa pekan seperti itu. Oke, baik. Apa saja yang sudah Ibu lakukan dari coaching hari ini terkait dengan indikator keterkaitan pencapaian tujuan Bu Ira? Dari tujuan saya melakukan coaching tadi itu, alhamdulillah Bu, tadi saat coaching saya sudah melakukan tahapan-tahapan tirta dengan baik. Itu sih menurut saya begitu. Saya sudah melakukan menyampaikan tujuan dalam coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian saya juga sudah menanyakan tentang rencana aksi dan tujuan tanggung jawab yang akan dihadapi dari rencana aksi tersebut. Begitu. Selain itu sih saya juga melakukan benar-benar melakukan rasa gitu ya. Saya hadir penuh mendengarkan coach saya, kemudian saya juga memberikan apresiasi terhadap cerita beliau, kemudian menanggapi dari ide-ide gagasan yang sudah diperoleh coach saya sendiri seperti itu. Dan saya juga sudah berusaha sih membuat pertanyaan-pertanyaan yang membantu coach saya untuk menemukan ide gagasan. Dan yang terakhir sih saya sudah membuat rangkuman seperti itu, membantu merangkum dari semua permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Ira. Menurut Ibu tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan anggota seperti Ibu menanyakan tujuan dari kesempatan
coaching, lalu mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Bu Ira juga, menurut catatan saya, Bu Ira juga sudah melakukan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Jadi pada akhirnya coaching dapat menemukan ide-ide kreatif bagaimana memecahkan masalah sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir dalam catatan saya, Bu Ira juga sudah menerapkan rasa atau prinsip menerima, mengapresiasi coaching, merangkum permasalahan yang dihadapi coaching, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dari semua yang Ibu lakukan, alhamdulillah luar biasa, bagus sekali proses coaching hari ini, Bu Ira. Dan ada lagi pertanyaan yang terakhir yang perlu saya berikan kepada Bu Ira. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini, Bu Ira? Kalau ini pun kalau tadi sih di awal saya kan menyampaikan ingin diobservasi pemberian pertanyaan berbobot saat coaching. Nah, untuk berdasarkan hasil coaching hari ini saya ingin terus lebih memahami tahapan-tahapan coaching itu seperti apa, kemudian ingin latihan terus sehingga coaching itu menjadi kebiasaan dalam kegiatan saya sehari-hari seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Ira atas waktunya hari ini. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Luar biasa. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Husna. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dulu deh kalau gitu ya. Oke, Bu Husna, apa kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Kira-kira kabar bahagia apa nih yang akan disampaikan ke saya, Bu? Kabar bahagianya apa ya? Hari ini saya akan melakukan coaching, Putri. Alhamdulillah, rupanya sudah semangat sekali ini kabar bahagianya. Alhamdulillah semangat. Oke. Hari ini Bu Husna akan melaksanakan proses coaching. Sebelumnya saya akan memperbincang sebentar lah untuk sebelum kita melakukan coaching dengan coachingnya nanti ya. Saya akan melakukan ada beberapa pertanyaan ini Bu Husna sebelum kita melajukan ke depannya. Ini yang pertama pertanyaan saya ini Bu Husna. Nanti kita ada rubrik penilaian. Nanti yang akan saya nilai yaitu ada prinsip coaching, ya ini itu ada kemitraan, proses aktif, memaksimalkan potensinya si coaching. Sebelum itu juga dalam alur coaching nanti yang saya nilai juga ada alur tirta mengenai rasa juga seperti itu. Juga ada kompetensi coaching. Menurut Bu Husna, kompetensi coaching apa nanti yang ingin dikembangkan? Oke, terima kasih Putri. Pada proses coaching nanti ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan, terutama kompetensi inti dari coaching. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Terus bagian mana dari kompetensi yang secara spesifik yang ingin Bu Husna lakukan nanti observasi? Bagian dari kompetensi yang spesifik yang ingin diobservasi nanti adalah dari ketiga kompetensi inti tadi adalah pertanyaan berbobot. Karena saya berharap ketika saya memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching nanti akan dapat menemukan ide-ide untuk mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian ini yang pertanyaan terakhir ini Bu Husna, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Husna nanti ketika coaching itu apa, Bu? Jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan ya Putri ya. Saya berharap nantinya ketika coaching saya dapat membantu coaching
untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Putri. Oke, baik. Kalau gitu nanti silahkan Bu Husna bisa memulai melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Bu Husna. Oke, terima kasih Putri. Mohon doanya semoga proses coachingnya lancar. Semoga lancar, semangat Bu Oke, Husna. terima kasih Putri. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Husna. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Husna. Bagaimana dengan Bu Husna? Alhamdulillah sehat Bu Ira. Oke. Baik Bu Ira, kemarin Bu Ira sempat menghubungi saya. Kira-kira apa yang bisa disampaikan sama Bu Ira ya? Iya Bu Husna, terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan yang saya kabarkan kemarin bahwa ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan seperti itu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi seperti itu. Permasalahannya apa ya Bu Ira? Kok saya jadi kepo ini? Mulai kemarin kok Bu Ira menghubungi saya? Iya, saya sedang mengalami kegalauan Bu Husna, bahwa saya merasa visi saya sebagai guru itu belum terlaksana secara penuh seperti itu. Saya kan berharapnya anak-anak itu dengan visi saya bisa mewujudkan anak-anak yang berakhlak mulia, mandiri, kreatif, seperti itu dalam proses pembelajaran menggunakan teknologi pembelajaran seperti itu. Oh, jadi permasalahannya adalah Bu Ira merasakan kegalauan tentang visinya Bu Ira. Bagaimana Bu Ira mengajar di kelas itu belum menggunakan pembelajaran berbasis IT. Seperti itu Kak Bu Ira? Iya, belum 100% seperti itu Bu Husna. Oh gitu. Jadi yang Ibu inginkan yang seperti apa Bu Ira pembelajaran di kelas itu? Yang saya inginkan sih, saya ingin sesuai dengan visi, saya menerapkan teknologi pembelajaran dalam pembelajaran saya, berharapnya begitu. Oke. Untuk skala 1 sampai 10, kira-kira penerapan pembelajaran yang berbasis IT yang Ibu gunakan di kelas sekarang ini ada di level berapa? Kalau dari 1 sampai 10 kemungkinan kalau saya nilai diri saya sendiri itu baru sampai 2. Mengapa demikian? Karena mungkin karena dua teknologi pembelajaran yang baru bisa saya lakukan seperti itu. Kondisi idealnya kan ada di level 10 ya. Nanti yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini nanti kira-kira ada di kondisi atau di level berapa ya Bu Ira ya? Berharapnya sih setelah saya berkomunikasi dengan Bu Husna, berharapnya sampai level 8 lah, walaupun tidak sempurna sampai 10 tapi 8 sudah cukup insya Allah seperti itu. Kira-kira target yang ditingkatkan Bu Ira kan posisi sekarang ada di posisi 2. Nah, target yang Bu Ira inginkan kan di posisi 8. Jadi masih ada 6 level lagi yang harus Ibu upayakan. Selama ini apa yang sudah Ibu lakukan? Strategi yang sudah Ibu lakukan? Kalau pembelajaran selama ini sih saya masih menggunakan ya PowerPoint seperti itu. PowerPoint itu anak-anak sudah insya Allah sudah setiap pekannya sudah dipakai. Kemudian pakai latihan dengan kuisis itu sudah dipakai juga. Nah, karena teknologi sekarang kan banyak seperti itu. Yang menjadi kegalauan saya itu adalah level kelas 1 SD yang saya ajarkan kan seharusnya pakai benda konkret nih, seperti itu Bu Husna. Jadi kalau dikaitkan dengan teknologi pembelajaran sih saya masih ragu seperti itu. Jadi untuk meningkatkan level dari yang level 2 yang Bu Ira katakan tadi ke level 8, selain Bu Ira menggunakan PPT dan bisnis, barangkali Bu Ira ada strategi lain yang memungkinkan ini dilakukan.
mungkin ya, saya punya ide nih Bu Kusna. Saya mungkin akan belajar menggunakan software atau teknologi yang lain sih untuk membuat media pembelajaran. Mungkin video pembelajaran menurut Bu Kusna gimana? Bisa nggak ya untuk saya pakai sebagai salah satu bagian dari teknologi pembelajaran? Ini ditingkatkan tadi apa tadi Bu Ira? Membuat video pembelajaran. Saya kira itu merupakan salah satu strategi yang mungkin bisa digunakan untuk meningkatkan bagaimana Bu Ira nanti bisa mencapai visinya kepada anak didiknya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kira-kira nanti dalam kegiatan ini kapan akan dilaksanakan ya Bu Ira? Karena visi itu kan harus ada progresnya ya Bu Kusna. Jadi saya berharapnya sih segera saya lakukan seperti itu. Mungkin ya bisa jadi sepulang dari diskusi kita hari ini saya akan mencoba mencari referensi seperti itu, referensi tentang teknologi pembelajaran seperti itu mungkin Bu Kusna. Oke, jadi sepulang dari obrolan ini Ibu nanti akan mencoba untuk belajar lagi mencari referensi bagaimana membuat media pembelajaran yang menurut Bu Ira itu akan meningkatkan Bu Ira dalam pencapaian di angka 8 tadi ya. Iya, betul. Kira-kira nanti dalam melaksanakan rencana Ibu butuh bantuan siapa ya? Sepertinya sih butuh bantuan dari koordinator IT sekolah seperti itu, dan kepala sekolah. Seperti itu. Yang kebetulan kepala sekolah saya merupakan lulusan S2 dari teknologi pembelajaran seperti itu. Oke, jadi nanti Ibu akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan berkoordinasi dengan koordinator IT dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis IT. Iya, betul sekali. Satunya dengan cara membuat media pembelajaran yang menarik. Oke. Baik Bu Ira, dari percakapan hari ini kira-kira insight apa yang Ibu dapatkan? Ya, saya ini sih sudah menemukan satu itu tadi, membuat membuat video pembelajaran seperti itu yang sesuai dengan visi saya itu seperti itu. Jadi saya lebih bersemangat lagi nih untuk mewujudkan visi saya. Baik, luar biasa Bu Ira. Semoga rencana aksinya nanti bisa berjalan dengan baik ya. Iya. Mohon doanya ya Bu Kusna ya. Semoga berjalan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Ira atas kesempatan dan kepercayaannya kepada saya untuk sharing tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga aksi Bu Ira berjalan dengan lancar. Mohon doanya. Terima kasih juga Bu Kusna sudah meluangkan waktunya buat saya. Kapan-kapan saya repotin lagi, tidak apa-apa ya? Insya Allah tidak apa-apa Bu Ira. Terima kasih Bu Kusna. Saya kembali dulu kalau begitu. Ya. Baik, terima kasih Bu Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Kusna, akhirnya coaching sudah selesai Bu Kusna. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya tadi ketika coaching? Perasaan saya senang, saya lega karena saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan yang saya rencanakan. Alhamdulillah. Baik Bu Husna, dari coaching tadi ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu Husna mengenai hasil dari coaching tadi, bahwasanya yang Bu lakukan tadi, yang Bu Husna lakukan tadi, yang dari coaching tadi hari ini yang terkait dengan indikator pencapaian tujuan apa saja yang sudah Ibu lakukan, indikator yang sudah disampaikan dalam coaching tadi. Baik Putri, dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan sebagaimana alur kita, saya sudah menyampaikan tujuan dari coaching, mengidentifikasi masalah, rencana aksi, dan menanyakan
tentang tanggung jawab, dan saya sudah memakai prinsip coaching yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya saya juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching dengan tujuan agar coaching dapat mengeluarkan atau mendapatkan ide-ide yang kreatif untuk menyelesaikan masalah. Oke, saya juga menggunakan alur rasa sebagaimana saya memperhatikan dengan penuh, mengapresiasi coaching, merangkum permasalahan dari coaching, dan menanyakan tentang permasalahan coaching. Seperti itu, Putri. Luar biasa sekali yang dilakukan Bu Husna tadi. Dari coaching yang disampaikan bahwa indikatornya sudah tercapai dengan adanya alur tirta yang disampaikan, terus juga ada rasa tadi yang sudah dijabarkan tadi oleh Bu Husna. Baik, dari hal tersebut ya sehingga observasi itu dapat berjalan dengan baik, sehingga coach berusaha menggali terus ya pertanyaan kepada si coach. Kemudian juga dari pertanyaan berbobot yang coach berikan kepada coach itu, apakah menurut Bu Husna, karena tadi di Bu Husna mengatakan bahwasanya ingin menggali lagi, mempertajam lagi pertanyaan yang berbobot. Menurut Bu Husna, apakah dalam selama coaching tadi pertanyaan berbobot yang diberikan Bu Husna kepada coach itu sudah terlaksana dengan baik? Apakah ada ini yang diperbaiki kembali? Baik, Putri, tadi saya juga telah melontarkan pertanyaan berbobot kepada coach. Tapi saya masih butuh latihan terus agar dalam pelaksanaan coaching selanjutnya akan terlaksana lebih baik lagi. Seperti itu, Putri. Baik. Oke, Bu Husna, di antar dalam kompetisi coaching seperti yang saya jelaskan tadi untuk rubrik penilaiannya, di sini tadi saya menangkap ada satu kalimat yang menanyakan bahwa Ibu mengulang kembali ketika coaching menyampaikan. Itu kira-kira Bu Husna, menurut Bu Husna apakah itu mendengar aktif dan present dalam coaching itu apakah sudah tercapai? Oke. Ketika saya mengulas apa yang dikatakan oleh coaching, saya hadir sepenuhnya dan saya mendengarkan aktif apa yang dikatakan oleh coaching. Seperti itu. Karena dengan mendengar aktif saya akan lebih tahu secara detail apa permasalahan dari coaching. Baik, Bu Husna. Dari yang disampaikan Bu Husna, saya di sini mengambil kesimpulan bahwasanya yang dilaksanakan coaching sudah sesuai dengan alur tirta, rasa, dan kompetensi inti dalam coaching. Kemudian Bu Husna, ini ada yang terakhir nih, mungkin dalam coaching ini nanti kompetensi apa lagi yang ingin Bu Husna lakukan atau kembangkan di coaching-coaching berikutnya sehingga nanti pelaksanaan coaching itu lebih maksimal? Oke, baik. Terima kasih, Putri. Dalam pelaksanaan coaching yang selanjutnya tentu saya ingin lebih baik lagi. Oleh karena itu saya ingin lebih memahami proses coaching sehingga ke depan saya akan lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Seperti itu, Putri. Baik, terima kasih Bu Husna atas waktunya. Saya rasa cukup pasca supervisi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga di kegiatan selanjutnya Bu Husna bisa lebih bisa mengembangkan lagi yang diinginkan oleh Bu Husna. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Ira. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, alhamdulillah. Putri tadi sesuai dengan rencana nih. Hari ini katanya Putri mau melakukan coaching. Iya benar Ibu. Hari ini saya akan melakukan coaching. Oke. Karena hari ini akan melakukan coaching nih, sebelum kegiatan coaching ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Putri. Gitu. Nah, mohon izinnya Putri, nanti selama coaching akan direkam seperti itu. Berkenan?
Oke, alhamdulillah jika berkenan. Yang ingin didiskusikan yang pertama itu terkait rubrik penilaian. Jadi nanti selama Putri sama coachingnya nanti melakukan coaching, nanti ada rubrik penilaian yang akan saya observasi seperti itu. Yang pertama tentang tahapan tirta dalam proses coaching, kemudian ada rasa dan kompetensi coaching seperti itu. Ada hal yang ingin didiskusikan terkait rubrik penilaian? Tidak ada. Oke, terima kasih. Jika tidak ada 3 hal nih Putri yang ingin saya tanyakan dan diskusikan dengan Putri. Yang pertama terkait kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan oleh Putri nanti dalam proses coaching bersama coachingnya. Untuk kompetensi nanti yang ingin saya kembangkan yaitu untuk mempertajam pertanyaan yang berbobot selama proses coaching. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan coaching untuk mencari solusi itu juga cukup pengaruh dalam pertanyaan itu. Seperti itu. Oke. Apakah hanya pertanyaan berbobot saja? Ada kompetensi yang lain? Selain ada pertanyaan berbobot juga kehadiran penuh seorang coach dalam menerima atau dalam hal proses coaching. Kemudian juga ada mendengarkan aktif. Jadi selama coaching ada 3 poin yang ingin saya lakukan ketika proses coaching seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi ada 3 ya Bu Tri. Ingin kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Demikian? Iya. Oke. Dari 3 kompetensi tadi nih, ada bagian mana sih dari kompetensi coaching itu yang secara spesifik yang ingin saya observasi nanti dalam kegiatan coachingnya Putri bersama coaching? Ya, yang secara spesifiknya mungkin di dalam pertanyaan berbobot. Karena di dalam pertanyaan berbobot itu akan membantu coach untuk membangkitkan atau mengeluarkan sesuatu yang ingin dilakukan atau memang hal-hal yang ingin disampaikan. Oke, berarti nanti saya harus mencatat nih ya Putri tentang pertanyaan-pertanyaan berbobot yang muncul ketika coaching seperti itu. Nah, untuk yang ketiga nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan selama coaching nanti apa? Indikator nanti yang ingin saya tampilkan di dalam coaching yaitu membantu coach menemukan solusi dari dirinya sendiri. Hal-hal yang ingin diresahkan atau yang digalaukan dari permasalahannya itu si coach bisa menemukan solusi dalam dirinya itu. Oke, luar biasa. Alhamdulillah dari beberapa hal tadi sudah terjawab semua. Insya Allah cukup itu. Jadi Putri bisa melakukan coaching bersama coachingnya. Saya akan melakukan observasi, boleh? Siap, terima kasih. Oke. Oke, selamat pagi Bu Husna. Selamat pagi Putri. Alhamdulillah, gimana kabarnya ini Bu Husna? Alhamdulillah baik Putri. Mendengar ceritanya Bu Husna kemarin, spirit ceritanya hari ini Bu Husna pengen bercerita sesuatu ini kayaknya. Iya Putri, karena sudah semalam saya menahan, akhirnya hari ini saya bisa bertemu Putri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Putri bisa mendengarkan cerita saya dan Baik. keluh kesahnya. Gini Putri ceritanya. Hari Senin kemarin saya mendapat laporan dari guru mapel, beberapa guru mapel Putri, bahwa ternyata si A ini tidak mengerjakan tugas, belum mengumpulkan tugas-tugasnya di kelas. Dia santai-santai. Ketika diingatkan oleh guru mapelnya, ya dia hanya tersenyum saja. Gimana Putri? Padahal minggu kemarin ada kasus, minggu ini ada lagi. Sebagai wali kelas, saya ini sepertinya sudah gimana ya Putri ya kalau menghadapi anak yang seperti itu. Oke, baik Bu Husna. Dalam waktu itu mungkin orang tuanya atau gimana ya, wali kelasnya ya, wali kelasnya Bu Husna pada waktu itu apakah juga sudah bertanya kepada si A kenapa sudah melakukan seperti itu? Kira-kira apakah sudah dilakukan atau gimana? Karena kasusnya masih kemarin dan
saya kemarin masih banyak tugas dan sore hari itu kasusnya Putri, jadi saya belum sempat ini memanggil anaknya, masih gerundel aja di hati saya Putri, seperti itu. Baik, Bu Husna. Dari penjelasannya Bu Husna sampaikan tadi bahwasanya si A masih ada beberapa hal yang masih dilakukan oleh si A. Situasi apa sekarang yang ingin Bu Husna inginkan itu? Kondisi yang saya inginkan ya, saya tidak mendapat laporan dari guru BK bahwa si A ini melakukan ini itu. Saya tidak ingin ada tugas-tugasnya yang tidak dikerjakan. Akibatnya kan kalau dia sudah mengumpulkan tugas, guru-guru mapel yang lain kan tidak menghubungi saya. Kalau banyak guru mapel yang melapor ke saya, akhirnya saya juga kan menjadi suntuk, Bu. Hanya ngurus satu anak ini aja, tenaga saya habis untuk memikirkan dia. Seperti itu, Putri. Oke. Dengan adanya laporan-laporan tersebut, dengan adanya beberapa hal yang memang belum diselesaikan dengan si anak tersebut, rencananya Bu Husna ini apa yang akan Bu Husna lakukan agar si anak tersebut tidak melakukan hal-hal yang seperti itu yang disampaikan Bu Husna? Oke, baik, Putri. Rencana saya yang pertama, saya akan memanggilnya. Saya akan mengkonfirmasi apakah betul beberapa tugas di mata pelajaran itu dia tidak kumpulkan. Apakah betul dia di kelas juga santai-santai dan kurang bersemangat dalam mengerjakan tugasnya. Seperti itu dulu. Dan yang kedua, saya juga akan berbicara dari hati ke hati. Kenapa sih si A ini kok selalu saja membuat permasalahan di sekolah? Baik, Bu Husna. Rencananya Bu Husna baik, luar biasa, dengan memanggil dari hati ke hati itu sungguh luar biasa sekali yang dilakukan seorang waras atau wali kelas yang di sekolah. Melakukan membicarakan dari permasalahan dari hati ke hati itu sungguh luar biasa sekali yang sudah dilakukan oleh Bu Husna. Kemudian juga selain memanggil tadi juga Bu Husna selain dari hati ke hati juga memanggil si anak agar bisa mengerjakan tugas-tugasnya, itu juga sungguh luar biasa yang sudah dilakukan Bu Husna. Kemudian Bu Husna selain memanggil anak tersebut untuk melakukan tugas-tugasnya dan juga melakukan ngobrol dari hati ke hati, adakah rencana lain yang selain itu yang Bu Husna lakukan? Oke, jadi yang pertama kan tadi intervensinya ke siswanya. Mungkin akan ada strategi lain, misalnya saya harus mengundang orang tuanya, saya menginformasikan bahwa ketika di sekolah putranya begini. Nah, dari informasi itu saya berharap orang tuanya mau bekerja sama bagaimana mengkondisikan si A ini ketika di rumah, agar ketika dia di sekolah dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, bersemangat dalam belajar dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Keren sekali rencananya. Selain dari anaknya, Bu Husna juga bekerja sama dengan orang tuanya. Baik Bu Husna, dengan bekerja sama dengan orang tuanya, kemudian apa yang dilakukan Bu Husna selanjutnya agar dalam mengundang orang tua itu juga bisa melakukan atau menyepakati dari yang sudah Bu Husna dan orang tua lakukan? Jadi ketika saya mengundang orang tuanya, saya juga akan mengajak putranya. Nah, ketika kita bertemu 3 orang, saya, orang tuanya, dan siswa A tadi, saya akan menginformasikan beberapa hal atau komitmen yang harus dilakukan ketika dia di sekolah. Dan saya juga akan menginformasikan bagaimana dampaknya ketika perbuatan si A ini tidak segera disudahi. Minimal siswa A tadi akan mengetahui bahwa ketika dia sering tidak mengumpulkan tugas, maka nilai-nilainya akan juga berkurang.
Ya, dan dia akan menyadari bahwa ketika nilainya ada di bawah KKM, maka akibatnya ya mungkin dia tidak naik kelas atau bagaimana seperti itu. Baik, wow, keren sekali ya dari bekerja sama dengan si anak, bekerja sama dengan orang tua, Bu Husna sudah lakukan. Kemudian apakah Bu Husna masih membutuhkan support dari orang lain atau bagaimana Bu, untuk melancarkan kesepakatan dan kegiatan tersebut? Oke, pasti Putri. Jadi saya pasti membutuhkan teman-teman guru mata pelajaran yang lainnya untuk berkolaborasi dengan saya bagaimana agar si A ini konsisten dan dia tidak mengulangi hal-hal yang dia lakukan di hari-hari sebelumnya, seperti dia tidak mengumpulkan tugas, bermalas-malasan di kelas dan lain sebagainya. Jadi saya akan meminta bantuan guru mata pelajaran yang lainnya terkait dengan tugas-tugasnya, dan saya akan meminta bantuan guru BK terkait dengan perilakunya yang suka mengganggu teman-teman. Itu Bu yang saya lakukan. Iya, baik Bu Husna, dari kerjasama, dari kolaborasi ya Bu Husna, yang dilakukan tadi bahwasanya support system yang dilakukan Bu Husna yaitu tadi dengan bekerjasama dengan guru mapel juga, dengan siswa juga beserta orang tua merupakan hal yang luar biasa. Bahkan tidak semua guru bisa melakukan dengan mengkolaborasikan dengan semuanya itu. Mungkin dari salah satunya bisa juga tidak terlaksanakan. Tapi yang dilakukan Bu Husna ini sungguh luar biasa. Baik Bu Husna, dari percakapan ini tadi saya rasa itu sudah bagus sekali rencananya untuk kedepannya ini Bu Husna. Jika ini memang tidak sesuai harapan, apa yang akan Bu Husna lakukan? Jika si A ini masih tetap tidak melaksanakan apa yang sudah kita sepakati, maka akan saya kembalikan ke kesepakatan sebelumnya tentang apa konsekuensi yang akan dia dapatkan ketika dia tidak melaksanakan pilihan-pilihan tadi. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Husna, sudah ada kesepakatan juga yang sudah dilakukan. Oke, baik Bu Husna, dari percakapan ini saya rasa yang dilakukan Bu Husna sudah luar biasa. Jadi dari percakapan ini kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa diambil dari percakapan hari ini Bu Husna? Oke, baik, terima kasih Putri. Dari percakapan ini kesimpulan yang bisa saya ambil yang pertama adalah saya sudah plong mengeluarkan permasalahan yang saya tahan selama 1 malam Putri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya secara tidak langsung mempunyai ide-ide atau strategi-strategi yang nantinya mungkin akan bisa membantu si A ini untuk mencari solusi bagaimana dia seharusnya dapat kembali seperti semula. Artinya dia dapat mengumpulkan tugasnya tepat waktu, dia semangat di kelas dan dia tidak mengganggu teman-teman. Seperti itu Putri. Baik Bu Husna, dengan adanya kesimpulan yang sudah diberikan Bu Husna, ini merupakan sesi akhir dari percakapan kita. Ya Bu Husna, semoga, saya berdoa semoga siswa A ini bisa melakukan hal yang lebih positif, dan juga rencananya Bu Husna yang dilakukan nanti rencana juga bisa berjalan dengan baik, dan yang sudah dilakukan semoga bermanfaat untuk kita semua. Barangkali nanti ada di kejadian di saya juga ide-idenya Bu Husna bisa juga saya pakai untuk diterapkan di sekolah saya. Seperti itu Bu Husna. Oke, baik Putri, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang saya alami. Baik Bu Husna, terima kasih sudah mau bercerita kepada saya. Semoga kita di lain waktu bisa bertemu kembali. Oke, baik, terima kasih Putri. Iya Bu Husna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri, sudah selesai coachingnya? Alhamdulillah Bu Ira, sudah selesai. Alhamdulillah. Bagaimana hasilnya? Perasaannya? Alhamdulillah sudah plong, sudah bisa tersenyum dengan bebas lagi,
karena saya sudah melakukan tugas saya yang seperti saya lakukan tadi kucing. Oke. Untuk kucingnya sudah mendapat kesimpulan apa yang rencana aksinya begitu? Sudah Ibu, dengan melakukan coaching tadi, saya juga tadi sudah melakukan alur tirta, yang mana di sana juga saya sudah bertanya tentang tujuannya. Kemudian saya juga mengidentifikasi permasalahan dari si Koji, bahwasanya ketika si Koji bercerita tentang permasalahannya, saya mengidentifikasi mengapa sampai siswa tersebut melakukan hal tersebut, dengan mengidentifikasi dan mencari apa sih penyebabnya sampai siswa tersebut melakukan hal tersebut. Kemudian juga setelah mengidentifikasi hal tersebut, saya juga sudah bertanya ke Kuci bahwasanya rencana yang akan dilakukan, dan itu juga sudah dijawab oleh Kuci bahwasanya rencananya yang sudah disusun, yang sudah dilakukan si Kuci ini sudah dilakukan, dan rencananya itu sangat kolaboratif, bermitra juga sangat berpihak pada murid. Jadi di sini Kuci juga sudah menceritakan bahwasanya si Kuci sudah melakukan beberapa hal rencananya. Bahkan si Kuci juga melakukan support, minta dukungan support kepada pihak-pihak yang memang mendukung untuk rencana. Dan aksinya tersebut didukung dan disupport oleh warga sekolah. Kemudian dari tanggung jawab yang diceritakan Kuci tadi, bahwasanya Kuci memang mempunyai tanggung jawab penuh atas diri murid atau siswa yang ditangani tersebut. Seperti itu dari alur tirta yang sudah saya tanyakan Ibu. Dan juga saya sudah menerapkan rasa itu, yang receive, appreciation, action, dan summarize dan action. Kemudian yang ketika saya menerima kehadiran si Kuci itu Ibu, saya juga bisa merasakan bahwasanya si Kuci ini juga ingin bercerita. Jadi kita saling menerima dengan keadaan yang senang hati. Kemudian saya juga mengapresiasi atas ketersediaannya si Kuci bercerita kepada saya, bahwasanya itu merupakan bahwa Kuci itu percaya kepada saya selaku coach yang melakukan coaching dengan si Kuci. Dan juga saya sangat mengapresiasi sekali bahwa rencana aksinya yang dilakukan itu tidak hanya sendiri, tetapi melibatkan beberapa orang, yang mana ada dari pihak murid, ada juga dari orang tua, ada juga dari pihak lain seperti guru mapel. Itu yang dilakukan sungguh luar biasa sekali. Saya mengapresiasi yang dilakukan rencana aksi yang oleh si Kuci. Kemudian juga saya bisa menyimpulkan bahwasanya dari percakapan tadi Kuci juga sudah menyampaikan keinginan membantu siswa itu juga sangat luar biasa sekali. Jadi Kuci merasakan dengan adanya kucing, beliau merasa bisa melegakan rasa galaunya. Itu juga yang saya tangkap tadi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan saya rasa cukup berbobot untuk melakukan coaching selama proses tadi. Betul sekali yang disampaikan oleh Putri. Tadi saya juga mencatat beberapa hasil observasi saya. Putri sudah melakukan tahapan tirta, mulai dari menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan yang sedang dikucing, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan menanyakan rencana aksinya, kemudian ada tahapan memberikan pertanyaan yang berbobot tentang tanggung jawab. Luar biasa, Putri sudah melakukan tahapan tirta. Kemudian saya juga mencatat tentang rasa yang sudah disampaikan Putri tadi, bahwa kehadiran penuh Putri untuk mengajak kucing tadi luar biasa, sudah terlaksana juga seperti itu. Nah, semua kompetensi kucing yang dilakukan, yang menjadi indikator yang ingin dikembangkan oleh Putri di awal tadi, alhamdulillah sudah muncul seperti itu di proses kegiatan tadi. Nah, sebelum diskusi kita akhiri nih Putri,
ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan begitu. Kompetensi apa lagi nih? Kalau tadi kan kompetensinya ingin diobservasi tentang pertanyaan berbobot nih ya. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih mempertajam kembali, karena setiap permasalahan dalam diri coaching itu berbeda-beda, karena dalam pertanyaan berbobot ini juga sangat berpengaruh dalam proses coaching seperti itu, sehingga selain mendengarkan aktif juga menerima, saya rasa memang di pertanyaan berbobot ini yang nanti sangat berpengaruh dalam proses. Jadi setiap kompetensi yang ingin saya kembangkan kembali yaitu mempertajam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Luar biasa nih Putri. Nah, ada yang mau disampaikan sebelum diskusi kita akhiri? Saya rasa cukup. Oke, semoga di coaching selanjutnya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang harus dikembangkan oleh Putri bisa terasa. Ibu, terima kasih atas supervisinya Ibu. Sama-sama, saya akhiri dulu ya Bu. Oke, Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam Bu Ira, terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual dari kami CGP Angkatan 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.